Ditambah lagi survei sebagai cawapres terbaik juga. Wow. Di malam yang sesunyi ini Sunyi. aku sendiri. Di sini. Partai koalisi pergi. Selamat malam Pak Antik. Selamat malam Pak Yuda. Alhamdulillah kita sekarang lagi ngobrol-ngobrol yang mungkin akan berakhir masa jabatannya Pak Antik ini ya. Masa jabatan tinggal menghitung hari. Oh, lagu menghitung hari, detik demi Stop, kayak copyright bahaya. Jadi masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Ruzanul Ulum rindu akan berakhir pada 5 September Pak Yuda. Waduh, 5 September berarti 4 hari lagi ya Pak. 4 hari lagi dari kita syuting nih. Dari kita syuting. Dari kita syuting 4 hari lagi nih. Jadi bagaimana langkah seorang Bapak Ridwan Kamil ke depan kan harus terfikirkan segera. Sedangkan di Jabar kan udah mulai ada yang rame Gubernur Aing. Wah, Gubernur Aing, Bapak Aing. Karena mungkin langkah politik sudah dilakukan sebetulnya. Sudah dengan memasuki, dengan bergabung dengan salah satu partai kan. Ada yang bergabung, ada yang pergi. Silih berganti lah. Ada yang datang, ada yang pergi begitu. Tapi memang ya langkahnya sudah mulai ditata sebetulnya dengan bergabung ke dalam salah satu partai. Tapi memang belum jelas. Karena ketika beberapa kali diwawancara, Pak Jabar 2 periode atau ke nasional gitu masih. Saya belum mendapatkan hilal. Hilal ya. Jadi ternyata hilal juga bukan persoalan Idul Fitri, Pak. Jadi gue udah pakai hilal. Bener. Tapi pas selain itu, selain hilal, kalau Bapak Gubernur yang satu ini juga sangat menghormati ibunya. Oh iya betul Kan. Maci harus dimintain pendapat dan pendapatnya katanya restu untuk di DKI. Restu. Kemarin restu udah ada statement ya dari Maci bahwa merestui kalau Pak Gubernur kita ini melenggang ke DKI Jakarta. Wah, nanti ini akan rumit sebetulnya. Jabar DKI, jauh teh di Sorong sama jauh Pak. Oh bukan Sorong Pak, IKN Pak. Udah di gambar kemarin Pak. Jadi aman, nggak di DKI, nggak di Jabar, tapi kan di IKN. Di IKN. Jadi yang desainnya karena beliau kan udah dilibatkan dari sekarang Pak. Udah dilibatkan. Udah. Jadi ini beberapa langkah politik dari orang nomor 1 di Jabar saat ini. Memang cukup bukan membingungkan ya. Cukup korek pantik. boleh. Ngerokok lah, kalau bahas politik kan kita harus ngerokok sambil berpikir gitu kan. Aku merokok maka aku ada. Itu seperti statement dari pokoknya bukan. Jadi merokok mati, tidak merokok mati, mending merokok sampai mati. Enggak juga, jangan pantik. Jangan itu. Balik lagi. Jadi langkah Gubernur Ridwan Kamil itu benar kata Yoda, tapi belum ada kejelasan Pak. Betul. Akan melangkah kemana? Karena kan itu hanya restu, tapi beliau ini belum memutuskan mau ke DKI atau kembali ke Jabar. Iya kembali, karena juga sebetulnya dari partai yang sedang didiaminya lah kan. Sekarang Pak Gubernur juga sudah berpartai ya dan memiliki jabatan strategis lah ya di partai juga. Memang sebetulnya untuk Partai Golkar Jabar waktu itu sempat diwawancara ya bahwa menginginkan beliau di Jabar lagi karena kan Jabar selaku provinsi terbesar gitu ya, dengan jumlah pemilih terbanyak juga gitu. Masa sih mau meninggalkan Jabar gitu. Iya, jadi kalau kata dari yang
punya Golkar Jabar. Sih. Memang betul. Jadi mereka ini menginginkan masa kejayaan Golkar kembali. Wah. Setelah berapa tahun? Berapa periode? Ya, tidak memimpin lagi. Terakhir kan Pak Yance, Pak. Oh, Pak Yance. Mungkin pengen lah di era sekarang dengan kekuatan Ridwan Kamil dan kemudian incumbent menjadi calon dari Golkar akan memperkuat, memiliki efek elektoral yang bagus buat Partai Golkar. Oke. Nah juga partai Ridwan Kamil ini kan juga mempunyai wakil nih. Bahkan pas waktu terakhir apa ya semacam statement perpisahan ya, ketika acara di mana mendoakan kepala daerah untuk menjadi pemimpin Jabar. Betul. Artinya kan ada yang senyum-senyum, kan? Sinyal gitu ya. Cina orang direstui ya di dia. Nah ini kan juga yang menjadi pemikiran juga masyarakat Jabar bahwa apakah Ridwan Kamil akan tetap di Jabar atau ke yang lain. Tapi memang hilal-hilal kemarin juga dari statement-statement beliau juga tidak belum mengiyakan di salah satu daerah. Cuman ada kode-kode nih. Nah ini ya kode-kode. Kodenya seperti apa Pak Yuda? Ya kodenya itu, kodenya direstui Maci untuk ke Jakarta. Diminta terus, DPP katanya. DPP juga. Terus terakhir mendoakan kepala daerah di kabupaten kota untuk memimpin Jabar. Kemudian kan katanya kemarin belusukan juga. Iya, belusukan. Sholat Pak. Sholat di salah satu musola di Gang Jakarta Pak. Terus ngobrol dengan masyarakat dan sebagainya. Nah, apakah itu juga? Itu karena itu ada di media sosialnya Pak Gubernur. Iya. Karena Pak Gubernur kan sangat aktif lah. Iya di media sosial ya. Itu, makanya kemarin juga kalau saya tidak menjabat lagi di 5 September karena pemilu khususnya pilkada nanti di bulan November 2024. Mau endorsement, bukan endorsement karena banyak Pak. Iya pastilah. Pak Antik berapa followers di Instagram? Follower saya cuma 1.000 Pak. Saya 900 Pak. Belum 1.000. Tawar benar tuh. 85 lah. Tapi kalau misalnya saya punya followers segitu, saya nggak berani jadi endorsement Pak. Oh, ya, kenapa? Karena nggak ada yang mau endorse saya juga. Tapi kan beliau 60 juta. 60 juta ya? Coba cek dulu lah. Cek dulu berapa sih followernya. Ini berkaitan juga dengan sinyal langkah Emil mau 20,7 juta. 20,7 juta. Saya ingat ketika kalau 60 mah mungkin Pak Presiden. Oh iya ya. Enggak juga. Lebih. Pak Presiden. Udah. Jadi soal spesialnya yang 20 juta ini ketika pertama ke Golkar masuk menjadi kader dan dijadikan dijadikan pengurus DPP. Ada salah satu wartawan yang bertanya kan, Pak gimana masuk Golkar akan menambah suara Golkar? Follower saya itu 20 juta. Kan itu yang menjadi kekuatan beliau untuk. Tapi kan Pak 20 juta itu emang semua masyarakat Jabar kan nggak juga mungkin ya. Luar negeri gitu. Luar negeri juga. Iya, kan rekan-rekan beliau kan di luar negeri Pak. Luar negeri gitu. Jadi memang sangat ramai lah ya karena memang dia juga ingin melenggang tapi hati ingin di Jabar karena harus ada beberapa mungkin ya program-program yang harus juga dia selesaikan dan terus berjalan lah digaungkan karena kan banyak sekali lah. Tapi Pak apakah mungkin Pak ini salah satu strategi dari Golkar sendiri untuk mendapatkan kemenangan pemilu di 2 provinsi Pak, di Jabar iya, di DKI iya gitu Pak. Tapi kan pertanyaannya kalau misalnya seperti itu di Golkar mau menyalonkan siapa? Mau menyalonkan Antika Asmara? Kan saya bukan kader Golkar Pak. Menyalonkan siapa sebetulnya kan? Enggak, minimalnya cuma supaya ramai gitu popularitas juga. Atau juga maaf ya, ini Golkarnya sekarang lagi kekurangan tokoh kali ya.
Banyak sebetulnya. Banyak Pak. ya. Banyak tokoh. Tapi yang percaya diri untuk maju sebagai pilgub. Jadi memang langkah-langkah Golkar ini Sulit, Pak. Sulit. Dan memang selalu memberikan Kejutan. Kejutan. Waktu itu kan kejutan, Pak. Di awal itu kan kita tahu lah di 2018 Pak RK ini mendeklarasikan diri sebagai calon berpasangan dengan kader Golkar. Iya. Pada Daniel Mutakin, pada betul, waktu itu. iya. Tapi ujung-ujungnya kenapa dengan PAU? Mungkin ada rindu itu tadi. Sehingga Ridwan Kamil dengan UU Ruzanul kan itu. Iya. Artinya kan sebetulnya peta politik ya. Dinamis. Peta politik sangat dinamis, Pak. Apalagi kan sekarang juga rame di pusat gitu, seperti apa partai politik ini menempatkan kader-kader terbaiknya. Betul, Pak. Gitu. Tapi kan sebetulnya harus dari sekarang, Pak, dipersiapkan, Pak. Harus. Jadi langkahnya kemana? Iyalah. Jadi pemilih-pemilih mereka juga tidak bingung juga, Pak. Ya, harusnya memang juga Pak Ridwan Kamil ini memutuskan, tapi karena kan itu saya nunggu arahan dari pusat gitu kan. Saya Dari menunggu arahan dari ketua umum dan hilal-hilal yang lain gitu. Tapi kemarin memang ada sempat survei lah, bahwa survei masyarakat masyarakat Jawa Barat ini puas dengan kinerja Pak Gubernur dan juga menginginkan untuk di periode selanjutnya gitu. Ditambah lagi survei sebagai cawapres terbaik juga. Wow. Gitu kan. Berarti banyak ini ya, Iya. Pak Gubernur kita ini. Popularitas dan elektabilitasnya mulai dibaca di pusat, mungkin dia juga masih percaya diri akan menjadi cawapres. Tapi kan nggak tahu. Kita lihat nanti ke depan. Karena politik ini dinamis, karena baru juga tadi terkait Anies Caimin itu juga mulai ramai ya. Itu mulai ramai juga karena ternyata koalisi malah jeung saha. Nyapresnya jeung saha gitu. Kan. Politik ini emang luar biasa, Pak. Ya kayak seperti Pilgub Jabar ya. Calon dari Deddy Mizwar pada waktu itu sebagai wagub ya. Incumbent juga kan, yang tadinya dipasangkan dengan Ahmad Saihu dari PKS, ternyata malah Pak Ajat dengan Pak Saihu. Iya. Pada jadi Mizwar dengan jadi Mulyadi. Kan bingung, Pak. Itu di akhir-akhir last minute. Iya, last minute itu. Ditinggalkan kereta, akhirnya dia punya tiket gitu. Iya, itu memang sangat cepat gitu. Jadi betul. Perkembangan politik itu dinamis yang membuat hasilnya memang Ridwan Kamil unggul di atas Sudrajat, di atas Dedi pada waktu itu. Nah, karena itu juga sebetulnya betul kata Pak Antik bahwa kenapa harusnya kita di awal untuk mendeklarasikan diri, karena kan nanti setelah mendeklarasikan diri ada waktu yang sangat banyak Pak Antik untuk mensosialisasikan program kerja dia. Iya. Gitu, kalau mepet-mepet gini nanti kampanye juga kan dibatasi. Tidak sepanjang perjalanan dari mulai awal-awal mau pemilu lah gitu, tapi dipatoklah berapa bulan kan untuk kampanye gitu. Dan memang itu akan memberikan adu gagasan yang panjang. Betul. Dari para calon yang kemudian menjadikan pertimbangan bagi pemilih, Pak. Iya, tapi kan memang untuk langkah politik ini juga harus matang-matang Pak Ridwan Kamil tetapkan, karena ternyata di Jabar juga ini udah mulai bermunculan calon-calon kita. Iya. Dari yang kemarin kalah juga kan. Udah keliling Jabar, Pak. Keliling Jabar dengan membawa safari budayanya. Nah, itu saya suka nonton juga ngelihat lah YouTube-nya gitu, safari budaya sambil nangis-nangis, Pak. Iya, biasa, Pak. Biasa itu, Pak. Enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Karena mungkin memang orang baik, Pak. Tapi kan memang nangis mungkin karena ada hal-hal yang membuat beliau menangis gitu. Ketika masyarakat meminta apa, beliau memberikan. Dan memang itu juga harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Iya, betul, Pak. Ini akan terjadi peraduan pemimpin, Pak. Bahaya ya, Pak ya. Yang bersaing. Pokoknya ini pernah bersaing, pernah berteman. Iya. Cerai, putus.
nyambung lagi kan Nyambung politik lagi. sekarang kayak gitu ya Pak ya. Iya, nah itu yang memang akhirnya sebetulnya ya kalau menurut saya juga tidak memberikan pendidikan politik, Pak. Betul. Cerai, balik lagi. Iya, kan ini urusan prinsip dan komitmen Pak. Betul. Itu yang dipegang. Harusnya adu gagasan Pak di awal. Adu gagasan kayak masalah sampah, masalah polusi. Dari calon-calon mereka ada angkat bicara enggak? Enggak ada. Enggak ada. Itu. Itu seharusnya sudah menguap lah Wah, itu. lah. Perusahaan polusi antar calon berdiskusi atau Betul. gagasan, adu gagasan kan itu bisa. Tapi ini malah main TikTok, lari-lari, Pak. Itu juga aduh sulit ya. Iya. Kita juga ingin sebetulnya wah Pak kalau yang calon-calon ini coba dong apa gagasannya nih mulai sekarang Iya, gitu. Kita juga rindu akan gagasan-gagasan itu. Iya. Setelah kan mungkin setelah nanti apa ada keputusan bahwa kampanye ini dibolehkan di kampus kan itu lebih luar biasa Pak. Mahasiswa melihat calon-calon pemimpin Iya mereka. kan Pak. Bukannya ya kayak gitulah. Jadi untuk Jabar kita lihat ke depan seperti Betul. apa karena pilkada itu November, kemudian Pilpres itu Februari. Nah, ini yang saya aneh itu kenapa harus menunggu dulu Pileg dan Pilpres. Nanti setelah Pileg dan Pilpres ketika itu gimana Pak mau nyalon? Nanti kita tunggu setelah Pileg dan Pilpres. Kan nah ini juga seru nih untuk dibahas ini. Benar. Jadi memang kan si pilkada itu syarat 20% parliamentary threshold-nya Ya. kan menunggu. Oh, Itu, Pak. untuk pilkada daerah ya. Daerah. Kalau Pilpres kan sudah dari 2019, 2019 gitu. Akhirnya pertempurannya memang di Oh. Pileg dulu. Harus memenangkan nih kursinya. iya. Sehingga apakah koalisi atau sendiri Oh, gitu. gitu. Oke Pak, jadi urusan Pak Ridwan Kamil mungkin kita lihat langkah ke depannya. Mungkin ya. Nanti mungkin karena nanti setelah 5 September ada Iya. statement terakhir dari beliau Atau pastikan tiba-tiba deklarasi Pak. wah, itu yang saya tunggu. Apakah dari menjadi gubernur Jabar lagi? Kalau menjadi gubernur Jabar lagi, wah, mungkin. Ya. Kalau menjadi DKI, Kalau di wah, juga. pokoknya luar biasa Pak, lah. tapi ada yang lucu Pak di Jawa Barat selesaikan masalah sampah di Jakarta masalah polusi. Iya, banjir juga, Pak. Tapi semoga nanti November nanti sudah terselesaikan semua. Kalau udah selesai semua, Betul. tugasnya apa gubernur? Ya paling nunggu aja. Nunggu apa? Nunggu dia wawancara. Jadi 5 September lah kita September. nanti lihat. Pasti ini wartawan pasti nanya, "Pak, ini mau apa? Gubernur Jabar atau DKI lagi? DKI misalnya gitu." Pasti ada statement itu. Party juga katanya. Apa? Parwel Party. Janganlah, Pak. Jangan ya? Jangan. Oh, kirain. Kan nanti partinya ada di konser sekarang. Tanggal 3 itu kan ada konser West Jabar Festival. Ada konser itu. JKT48. Oh, Hut Jabar ya. Jabar ya. Nanti ada JKT48 Gigi. dan sebagainya lah gitu. Jadi tanggal 5 ini setelah tanggal 5 ini mungkin gak tahu ya kita aktivitas Pak Gubernur, tapi untuk aktivitas beliau memang sebagai wakil ketua bidang pemenangan milenial ya. Oh iya, di partai Golkarnya gitu. juga. Jadi ya aktivitasnya mungkin aktivitas politik Ya, mungkin nanti. kita lihat saja nanti. Oke. Jadi kita apa ya? Ya kita sudahi saja dulu. Nanti mungkin ada hilang-hilang lagi. Mungkin hilangnya nanti di awal tahun. Februari. Kita tunggulah kejutan-kejutan dari Pak Gubernur. Dari kami. Cukup dari kami ya. Mantap. Oke, mantap. Josh.